Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh lagi menikmati hari yang Tuhan berikan. Setelah kita satu malam beristirahat, Tuhan memberkati kita. Pagi ini sebelum melakukan segala kegiatan sepanjang hari, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kelanjutan dari pembacaan kita yang kemarin. Kemarin kita membaca Yeremia pasal 12, hari ini Yeremia pasal 13. Bapak Ibu Saudara bisa nanti terus membaca satu pasal ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah memberikan satu simbol kepada Yeremia yang melambangkan kehancuran bangsa Yehuda. Jadi Yeremia sebagai bahan ilustrasi daripada Allah, di mana Yeremia melakukan satu tindakan. Nah, dari tindakan ini yang menunjukkan perbuatan Tuhan kepada umat Yehuda nantinya, yaitu ikat pinggang yang lapuk. Apa artinya ikat pinggang yang lapuk? Sebelumnya kita membaca mulai dari ayat yang pertama ya. Mari kita melihat Yeremia pasal 13 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Jadi suruh beli ikat pinggang, kemudian diikatkan. Ya, memang ikat pinggang harus dipinggang, berguna dia ya. Jadi bagus ya, masih dipakai. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Jadi kemudian ikat pinggang harus dibuka, dilepas dan dibawa ke tepi sungai Efrat, kemudian ditaruh di batu-batu. Ya, ikat pinggang itu biasanya dari kulit ya, ikat pinggang. Tetapi ini dikatakan dari lenan ya. Mengikat pinggangnya, kemudian ditaruh di celah-celah ya. Ikat pinggang dari lenan ini, perhatikan ini bahannya kita tahu dari apa, kemudian ditaruh di tepi sungai, taruh di celah-celah batu. Nah, kemudian dikatakan maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Oke, dia mengikuti, melakukannya. Nah, sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Wah, sudah beberapa waktu, penting beberapa waktu. Jadi model ikat pinggang itu bagaimana kita paham, karena sudah dimasukkan ke celah batu, ya dekat air, ke sungai. Yang akan jadi apa ikat pinggang itu? Nah, kemudian disuruh mengambil. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Ya jelas tidak berguna. Sudah lapuk, tidak bisa dipakai lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongkakan Yehuda dan Yerusalem. Nah, rupanya ini gambaran ketika ikat pinggang itu masih bagus, seperti bangsa Yehuda atau Yerusalem yang sombong yang sombong angkuh, ternyata akhirnya mereka nggak ada apa-apanya lagi. Nah, akan seperti itu ikat pinggang itu yang lapuk, nggak ada gunanya lagi. Nah, dikatakan ayat 10, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku
yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ya, kita tahu ya, sudah terbagi dua bangsa Israel itu ya. Setelah kerajaan Salomo berakhir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana kedua bangsa ini, ya, yang tadinya mereka seperti ikat pinggang yang bagus yang baru dibeli tadi, ya, melekat di pinggang Nabi Yeremia, yang menggambarkan bahwa sebenarnya bangsa ini tadinya melekat kepada Allah. Mereka adalah milik Allah, mereka kepunyaan Allah. Ya, bahkan dikatakan apa? Kenapa umat ini ya spesial, khusus buat Allah? Ya, dikatakan menjadi umat yang ternama, yang akan hebat, terkenal, terpuji, dan terhormat. Jadi umat ini adalah umat pilihan Allah. Benar-benar mereka disayang Tuhan, dijadikan berarti. Bahkan tugas bangsa Israel dan Yehuda luar biasa. Mereka menjadi imamat, ya. Melalui mereka orang lain akan berjumpa dengan Allah. Melalui mereka orang akan beribadah kepada Allah. Jadi ada tugas, ada tanggung jawab yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ini umat pilihan. Tuhan mau pakai umat ini, bangsa ini. Ya, Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa kepada bangsa ini. Tetapi ini menjadi masalah. Mereka sombong. Ya, mereka angkuh. Ya, mereka mengikuti Allah-Allah lain, mereka meninggalkan jalan Tuhan, mereka meninggalkan Taurat Tuhan, mereka tidak mau taat kepada firman Allah. Justru mereka pergi mengabdikan dirinya kepada ilah-ilah. Nanti kalau kita baca digambarkan mereka melacur, ya gitu ya. Melacur, bersundal. Ya, jadi sundal secara rohani artinya ketika kita meninggalkan Allah, tidak mengikuti jalan Allah, itu kita selingkuh, ya, melenceng dari jalan Tuhan, berarti kita sedang melakukan perzinahan secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat ini tidak mau mendengar. Umat ini tidak mau mendengar. Dan Tuhan beri disiplin kepada mereka. Hanya Tuhan kasih hukuman kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat ironis sekali bukan? Yang bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, yang dikasih Tuhan, yang melekat kepada Tuhan tadi, ya, Tuhan ya lekatkan mereka ya kepada dirinya Tuhan sendiri, yang menunjukkan adalah ini bangsa yang sangat istimewa yang dikasihi Tuhan. Tetapi fakta menunjukkan mereka tidak mau dengar suara Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa ya mereka akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Bangsa ini tidak berguna lagi bagi Allah. Ya, bukan karena Allah tidak mau memakai mereka, tetapi karena mereka yang tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Mereka tidak mau tunduk kepada pimpinan Allah. Mereka tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, kalau kita meninggalkan jalan Tuhan, kalau kita ya tidak mau taat kepada firman Allah, kalau kita mengikuti kedegilan hati kita sama seperti umat ini, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tak berguna, menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk, ya sekali tarik aja putus atau hancur, ya rapuh. Nah, orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang melawan Allah, yang kecenderungan hatinya menyembah berhala, itu
adalah pribadi-pribadi yang rapuh, yang tak berguna. Coba perhatikan, ketika ada masalah menimpa hidupnya, dia tidak akan kuat. Dia tidak punya iman, dia akan goncang, dia akan hancur. Bahkan Tuhan sendiri akan yang menghancurkan manakala tidak ada pertobatan. Ya, Tuhan kan kasih suara itu melalui nabi supaya bertobat, tetapi mereka enggan bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di ayat 13 berkata begini, maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Wow, dahsyat banget ya. Dahsyat. Mengapa begitu murkanya Tuhan? Ya, karena memang mereka mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, ini dipukul oleh Tuhan ya. Jelas. Bahkan dikatakan apa? Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan. Jangan katakan, oh Allah kok kehilangan belas kasihan ya. Enggak, Allah tidak pernah kehilangan belas kasihan. Allah senantiasa memberi belas kasihan kepada setiap umat. Tetapi jangan lupa Allah juga adalah Allah yang adil. Jadi ketika Allah memberi hukuman itu berbicara tentang keadilan Allah. Allah nggak boleh dimain-mainkan. Nggak boleh kita mempermainkan Allah. Keadilan itu ya dan amin ya. Jadi apa yang kita lakukan ya ada konsekuensinya. Ya ada dong, ya jelas. Ya, hukum tabur tuai berlaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana keadaan umat ini. Ya, di ayat 17 berkata begini, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Nah, Yeremia berkata, ini kan peristiwanya belum terjadi. Dan Yeremia udah bilang gini, kalau kamu gak mau dengar suara Tuhan, hai umat Yehuda, aku hanya akan menangis saja. Sebab aku akan melihat kalian akan ditawan. Dan itu terjadi saudara. Ya, pada akhir kerajaan Zedekia, ya Raja Zedekia yang melawan bangsa Babel itu. Ya, tapi mereka tidak berdaya. Ya, banyak yang dibunuh, banyak yang mati. Dan Yeremia sendiri ikut tertawan ke Babel. Tetapi dia diperlakukan dengan baik oleh Raja Babel. Ya, tetapi Zedekia matanya dicongkel ya. Ditusuk di depan matanya, anak-anaknya dibunuh. Wah, ngeri sekali. Kenapa sampai seperti itu? Kedegilan hati. Dan di sini sebagai seorang hamba Allah, Nabi Yeremia merasa berduka. Jadi dia sudah tahu peristiwa yang akan terjadi, diberitahu oleh Tuhan. Maka dia terus dengan gigih memberitahukan kepada umat, bertobat gitu ya. Bertobat, ubah pola hidup. Tapi mereka tidak mau bertobat. Nah, rupanya mereka sudah ya keras kepala ya. Ya. Ayat 19. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan. Diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Kemana dibawa? Ke Babel. Nah, tetapi justru yang mau dibawa ini loh yang akan nanti mengalami keselamatan. Karena mereka juga waktu dibawa itu ikan Yeremia menyampaikan udah jangan melawan. Ikutin saja, ini kan hukuman dari Tuhan. Kita nggak bisa melawan Tuhan loh. Tapi yang melawan itu mati, dibunuh. Ya, di Yerusalem. Di Yehuda itu dibunuh, tapi yang mau menyerahkan diri untuk ditawan, nah nanti mereka akan kembali sejumlah sisa itu yang disebut. Jadi sebenarnya kalau mau mengikuti apa yang dikatakan Yeremia, ya umat itu akan tetap dalam keadaan aman. Memang hanya sementara harus ada dalam penghukuman dulu sebagai disiplin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa ini nanti akan dibawa. Nah, memang keadaan bangsa Yehuda ya tidak mau bertobat.
keras kepala. Ya, susah mereka ini dibilangin gitu loh. Ya. Nah, ayat 23 berkata begini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, jelas ya Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat, memang bangsa ini gak mau bertobat kok. Ya, saudara bisa ganti kulit nggak? Oh bisa Pak Pendeta. Dengan cara apa? Operasi plastik. Ya oke, operasi plastik. Tapi akibatnya apa? Mengerikan loh. Ya, jadi jangan saya tidak menerima diri saya apa adanya. Saya mau ubah diri saya dengan operasi ya. Ya. Tetapi kalau kita melihat arti daripada firman ini nggak ada campur tangan operasi di sini. Ya apa yang sudah Tuhan nyatakan nggak bisa ya diubah-ubah oleh seorang pun gitu ya. Ya, saking kerasnya bangsa ini loh, Tuhan sampai beritahu ini loh, boleh nggak orang itu ubah kulitnya sendiri? Macan tutul bisa nggak ubah? Kan nggak bisa. Nah seperti itu nih orang ini gitu loh. Bangsa Yehuda ini seperti itu, udah keras banget gitu ya. Sudah tidak mau bertobat. Dikatakan hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi rupanya mereka berbuat jahat. Dan akhirnya Tuhan harus memang hukum ya. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin pada gurunnya. Terjadi kucar kacir mereka, berserak ya. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, umat itu melupakan Tuhan. Ya, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu sehingga kelihatan auratmu, zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Inilah keadaan umat. Jadi Tuhan menghukum mereka, mempermalukan mereka. Tidak ada lagi kesombongan, kehebatan, kegagahan. Ya kalau ikat pinggang itu baru dibeli tadi bagus, dipakai, diikatkan di pinggang, ya itu sesuatu yang luar biasa bukan? Berfungsi, bermanfaat, ya menyenangkan hati. Tetapi ketika ikat pinggang itu ditaruh ya di tepi sungai itu dan beberapa waktu diambil, ternyata keadaannya sudah lapuk, tidak terpakai. Umat pilihan ini tidak terpakai oleh karena kesalahan mereka. Peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Allah ya, jangan sampai kita seperti ya ikat pinggang yang lapuk. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang tak terpakai, tak berguna, ya pribadi-pribadi yang akan hanya dihancurkan ya oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena kita tidak mau bertobat, oleh karena kita mencondongkan hati kita kepada berhala-berhala. Tinggalkan itu, tinggalkan ya persundalan secara rohani itu, tinggalkan. Jangan menyembah ilah-ilah lain, tetapi baiklah kita terus menyembah Allah, dengar suara Tuhan, ikuti perintah Tuhan, maka kita akan tetap menjadi ikat pinggang yang bagus, yang melekat di pinggangnya Allah. Sehingga kita menjadi ternama, kita menjadi orang-orang yang berguna, yang kita orang-orang yang bahagia, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.